Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sylvia Utari Nuzafera Mayang Mangurai, Eshut MSI. Saya merupakan dosen tetap di program studi kehutanan, jurusan kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Video ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan sebutan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Biomaterial dengan kode KHU 207 dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Perkuliahan pada mata kuliah Teknologi Biomaterial ini menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi oleh dosen di kelas dengan media pembelajaran yaitu PPT sesuai dengan RPS yang dilengkapi dengan video atau ilustrasi agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian juga dilengkapi dengan metode pembelajaran seperti pemaparan dengan metode ceramah, case-based learning, project-based learning, dan juga referensi dari berbagai buku dan juga jurnal. Interaction merupakan cara membangun komunikasi dua arah sehingga mahasiswa aktif selama proses pembelajaran. Dan assessment merupakan penilaian pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran dengan melaksanakan tugas, melaksanakan kuis, mereview artikel, dan juga menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen. Pengumpulan tugas dan kuis dapat melalui Edlink 1 Untan ataupun Gform. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan pedoman akademik Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura tahun 2025-2026 dengan komponen penilaian kehadiran dengan bobot 10%, tugas atau kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Mata kuliah Teknologi Biomaterial membahas berbagai konsep dan proses pengolahan biomaterial berbasis kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya, meliputi penggergajian kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya, pengeringan kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya, dan dasar-dasar pengolahan kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya untuk berbagai jenis papan komposit sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Prodi Kehutanan mempunyai 12 capaian pembelajaran atau CPL, dan untuk mata kuliah Teknologi Biomaterial ini terdiri dari 4 CPL, antara lain yang pertama CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa nasionalis, humanis, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap hutan dan lingkungan. Yang kedua, CPL 3, yaitu menguasai teori dasar ilmu kehutanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, CPL 5, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengomunikasikan potensi sumber daya hutan dan permasalahan aktual serta solusinya di bidang kehutanan dan lingkungan. Dan yang keempat, CPL 11, yaitu mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah dan mengelola hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yaitu CPMK 1, mampu memahami dan menganalisa sifat dasar biomaterial dan hubungannya dengan pengelolaan dan pengolahan produk biomaterial. CPMK 2 yaitu mampu memahami dan menganalisa pengelolaan dan pengolahan biomaterial, dan CPMK 3 yaitu mampu memahami, menentukan, dan menganalisis perbedaan produk komposit. Pada mata kuliah Teknologi Biomaterial ini terdapat 11 materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup teknologi pengolahan bahan biomaterial. Yang kedua, penggergajian bahan biomaterial. Yang ketiga, pengeringan bahan biomaterial. Yang keempat, kayu lapis. Yang kelima, pelaksanaan ujian tengah semester. Yang keenam, papan blok. Yang ketujuh, papan lamina. Yang kedelapan, papan partikel. Yang kesembilan, papan serat. Yang ke-10 papan semen, dan yang ke-11 pelaksanaan ujian akhir semester.
Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Teknologi Biomaterial pertemuan ke-9 dengan materi papan blok yang saya laksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Teknologi Biomaterial. Nah, ini mata kuliah Teknologi Biomaterial ini untuk pertemuan ke-9, ini adalah pertemuan pertama setelah kalian mengikuti ujian tengah semester kemarin. Namun, sebelum kita memulai masuk ke materi, ini kalian bisa presensi dulu ya melalui Edlink. Ini silahkan untuk presensi. Apakah sudah? Semua? Oke. Baik, kita akan mulai untuk mata kuliah terkait papan blok ya. Jadi pertemuan 9 ini udah masuk ke produk komposit kedua, yaitu papan blok, di mana outline yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu definisi, kemudian faktor yang mempengaruhi produk papan blok, proses pembuatan papan blok, standar pengujiannya, dan perkembangan penelitian terkait produk papan blok. Diharapkan nanti kalian setelah menerima mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami, menentukan, dan menganalisis perbedaan produk komposit, di mana nanti kalian akan bisa membedakan kayak produk komposit yang pertama kalian mempelajari terkait kayu lapis, dan juga nanti kalian yang kedua ini produk kompositnya terkait papan blok. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, kalian mampu membedakan dan menganalisis produksi dan penggunaan secara bijak dari produk papan blok itu sendiri. Nah, kita akan masuk dan Ibu ingin mereview sedikit terkait produk komposit yang kalian ketahui. Nah, ini gambarnya produk komposit apa? Ya, ini adalah kayu lapis. Kenapa kita bisa ini sebut kayu lapis? Definisi dari kayu lapis itu apa? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Kayu lapis itu adalah papan tiruan yang terbentuk dari lembaran-lembaran vinir yang direkat dengan arah serat bersilangan tegak lurus pada vinir yang berdekatan. Oke, terima kasih Wahyu atas jawabannya. Jawaban dari Wahyu tadi itu sudah benar. Beri applause untuk Wahyu. Oke, jadi tadi itu pengertian dari kayu lapis. Kemudian kita masuk ke papan blok. Jadi papan blok ini adalah produk turunan dari kayu lapis. Dia berbeda dengan kayu lapis karena inti atau core dari kayu lapis itu adalah vinir, sedangkan papan blok itu terdiri dari strip kayu, di mana ukuran lebar dari strip itu antara 25 sampai 76 mm. Nah, mungkin kalian biar bisa membayangkan strip itu ya berbilah kayu aja. Nah, ini seperti ini. Ini adalah bentuk dari strip. Kemudian jenis kayu lapis yang intinya terdiri dari strip kayu ini bisa dari berbagai bahan seperti kayu gergajian atau potongan kayu lapis atau potongan papan blok. Maka dari itu ada 3 golongan untuk papan blok ini, yaitu yang pertama papan blok dengan inti strip kayu gergajian, inti potongan kayu lapis, dan juga inti potongan papan blok. Jadi semua limbah itu sebenarnya bisa digunakan sebagai inti dari papan blok. Yang penting dia itu bisa dibuat dalam bentuk strip. Jadi itu bisa saja. Kemudian dalam kita bisa mengetahui papan bloknya itu bagus atau tidak sih? Nah, ini kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi papan blok. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini yang pertama itu kita harus tahu jenis kayu yang dipakai untuk vinir. Nah, kalau jenis kayu untuk vinir kan kemarin kan sudah mempelajari ya di kayu lapis sama vinirnya ini. Nah, untuk kayu atau kayu yang digunakan untuk vinir ini di papan blok itu yang digunakan adalah face dan back. Untuk syaratnya, siapa yang tahu syarat dalam pemakaian atau penggunaan dan juga jenis dari vinir yang digunakan? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Nah, itu kayunya harus segar, terus arah seratnya lurus, kayu berbentuk silinder, serta bebas cacat. Nah, untuk hati kayunya itu harus berada di tengah, Bu. Oke, tadi yang sudah Gagah
Jawab, itu benar. Jadi memang untuk kayu bulat yang digunakan untuk penggunaan veneer itu harus segar, kemudian dia harus berarah serat lurus, mata kayunya itu harus di tengah supaya mempermudah nanti dalam pembuatan veneer. Karena kalau misalnya dia tidak di tengah, nanti akan sulit dia dalam proses rotary cut atau masuk ke mesin rotary. Kemudian jenis kayu yang digunakan umumnya untuk veneer ini adalah jenis kayu daun lebar. Contohnya seperti meranti-merantian, kapur, mersawa, jelutung, gerunggang, dan lainnya. Biasanya itu kalau yang untuk fastback ini dia agak tinggi untuk kualitasnya atau kerapatannya. Kalau misalnya dari bidang teknologi, kalau misalnya kita bisa pikirkan. Kemudian yang kedua adalah mutu veneer. Kita harus tahu mutu veneer. Selain jenis veneer, kita harus tahu mutu veneer. Nah, mutu veneer ini mencakup jumlah, kemudian macam dan besar cacatnya, jenis kayu yang berhubungan dengan kekuatan veneer, karena memang bagian permukaan atau face dan back dari si papan blok ini itu yang menopang kekuatan. Gitu. Jadi kita harus mengetahui mutunya. Nah, mutu veneer mana yang misalnya kita gunakan untuk face dan back itu adalah mutu veneer yang grade 1 dan juga grade 2. Begitu. Di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Saya, Bu. Oh ya. Jadi apa maksud dari veneer muka dan veneer belakang pada grade 1 dan grade 2 itu sendiri, Bu? Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait veneer muka dan belakang, kemudian grade 1 dan grade 2. Jadi veneer muka dan veneer belakang itu maksudnya, jadi kalau misalnya di dalam kayu lapis ya, ini dicontohkan, ini ada 3 lapis, ini anggap saja ini lapisan 1, kemudian ini lapisan 2, ini lapisan 3. Nah, lapisan 1 dan lapisan 3 ini adalah face atau muka, dan lapisan 3 adalah back atau belakang. Nah, face back ini itu dia maksudnya adalah veneer bagian permukaannya. Begitu. Nah, karena dia ada di permukaan, pastinya kita harus melihat mutunya, grade 1 dan grade 2. Grade 1 itu apa? Jadi grade 1 itu si veneer kayunya tidak ada cacat sama sekali. Jadi dia memang bersih, memang bagus, dan biasanya ini dijadikan untuk produk-produk kayu lapis atau papan blok yang memang dia itu untuk kayu indah. Jadi tidak ada sama sekali cacatnya. Itu ada untuk kayu-kayu tertentu. Kemudian kalau grade 2 bagaimana? Nah, ini boleh ada cacatnya. Misalnya mata kayu. Mata kayunya kecil aja. Misalnya di sini, ini veneer ya contohnya. Dia hanya kecil aja segini. Nah, itu boleh-boleh saja. Nanti kita bisa tutup dengan dempul. Tapi harus kecil. Jadi memang ada grade 1 dan grade 2 karena kalau misalnya, kan kalau mata kayu itu kita tidak bisa gimana ya, menghambat mereka untuk bisa tidak ada di kayu itu karena dia dalam proses pertumbuhan. Jadi memang bagaimana caranya, kita tadi cari jenis kayu itu, kayu yang tidak banyak mata kayunya, kemudian kalaupun ada mata kayunya kita pilih yang mana yang bagus, begitu. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya jenis kayu untuk bahan inti, tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ini bisa menggunakan limbah kayu gergajian ataupun limbah potongan kayu lapis dan potongan papan blok. Nah, ini juga bisa kita pakai bahan biomaterial lain atau biogenoselulosa lain seperti sawit. Pokoknya yang memang padat seperti kayu. Kan kalau sawit itu bukan kayu kan, karena dia tumbuhan monokotil. Kemudian yang keempat faktornya adalah cara merekat kayu penyusun inti. Itu cara blok, di mana blok ini nanti digergaji membentuk papan, kemudian dikeringkan, baru dibuat dalam bentuk blok. Kemudian kalau strip, dia sama, nanti blok dan strip ini perbedaannya dari ukurannya aja. Kalau blok itu dia lebih lebar dibandingkan strip. Nah, kemudian dalam kita itu merapatkan si stripnya itu untuk bagian core, ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan perekat dan juga dengan tanpa perekat. Nah, kalau tanpa perekat, ini kita bisa ikat dengan pita baja atau kawat. Itu bisa-bisa saja. Kemudian
kita bisa melihat juga dari lebar kayu penyusun inti. Nah, dalam papan blok ini ada golongannya, itu ada 3, itu ada batten board, block board, dan lamin board. Nah, ini berbedanya itu dari lebarnya. Kalau batten board itu di atas sekitar 76 mm ke atas, kemudian kalau block board itu 25 sampai 76 mm ke atas, kemudian lamin board itu dia inti, nah itu sekitar 17 sampai 67 mm. Jadi ini bebas aja sebenarnya, tetap kita bilangnya ini adalah papan blok, namun kita bisa mengambil salah satunya itu supaya biasanya itu dari pihak industri itu akan bertanya sebenarnya ini papan bloknya itu golongan apa. Nah itu bisa kita jelaskan seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke proses pembuatan papan blok. Nah, dalam proses pembuatan papan blok itu yang pertama adalah veneer, karena untuk bagian face dan juga backnya atau muka dan juga bagian belakangnya. Nah, ini veneer adalah lembaran tipis kayu yang tebalnya antara 0,1 sampai 6 mm. Cara buatnya seperti apa? Dengan cara dipiling dengan pilar atau rotari dan juga dengan slicer. Nah, ini bebas sebenarnya. Kalau misalnya tadi kata Gagah itu kalau misalnya membuat veneer itu dengan apa? Dengan kayu yang harus silinder. Berarti kita menggunakan mesin yang piling ini atau pilar rotari. Ini contohnya. Jadi nanti ini dimasukkan ya ke dalam silo kayunya ini yang panjang itu kita potong sesuai dengan ukuran dari mesinnya. Kemudian nanti kita kupas aja. Ini namanya mesin rotary cut. Nah, setelah itu nanti akan keluar veneernya di sini sesuai dengan ketebalan tertentu. Di sini mesinnya itu akan mengatur ketebalan dari veneer itu mau berapa, itu kita bisa atur dari situ. Nah, ini di sini. Nah, kemudian nanti baru kita potong-potong. Nah, ini kan banyak nih mata kayunya. Nah, ini harus kita pilih. Kemudian kalau slicing, nah kalau slicing ini biasanya ya setengah aja, kemudian kita slice aja seperti biasa. Nah slicing ini itu biasanya untuk kayu-kayu indah, karena biar lebih bagus, begitu. Oke, kemudian tujuan pembuatan veneer ini yang pertama untuk mendapatkan papan berukuran lebar, kemudian menghemat penggunaan kayu, memanfaatkan jenis kayu yang bernilai rendah. Jadi misalnya kayu-kayu kan banyak nih sekarang tuh yang kerapatan-kerapatan rendah. Kita mau meningkatkan kerapatannya itu dengan cara kita membuat produk komposit termasuklah kayu lapis dan juga papan blok. Nah, di sini Ibu mau memperlihatkan sebenarnya bagian face back itu yang mana. Pokoknya face back itu yang paling luar, dia yang melindungi dan biasanya yang paling kuat. Kemudian baru yang core. Kemudian bisa nggak Bu sebenarnya dalam pembuatan papan blok ini itu bisa digabung-gabung untuk jenis-jenis kayunya, bisa-bisa aja. Untuk tadi menghemat dan juga kita mau meningkatkan dari sifat kualitas dari si papan blok itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan penyusunan strip inti. Nah di sini tadi ya Ibu udah bilang ada cara blok dan juga cara strip. Nah, kalau cara blok ini ukuran kayunya atau bagian stripnya itu sekitar 30 sampai 150 cm untuk panjangnya dan tebalnya 1,3 sampai 2,5 cm. Jadi dia lebih tebal. Nah nanti akan disusun. Kemudian ditempel-tempel aja bagian tengahnya, kemudian baru dilapisi veneer untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian kalau cara strip itu bagaimana? Nah kalau cara strip ini dia itu lebih tipis dibandingkan yang blok tadi. Kemudian baru direkat-rekatkan. Rekat-rekatkannya gimana? Rekat-rekatkannya itu ya seperti ini nih strip, kemudian ini strip digabung-gabung saja, direkatkan. Nah nanti kita bisa menggunakan jenis perekat, itu perekat bebas, misalnya perekat sintetis. Nah itu bisa digunakan untuk pembuatan strip dari papan blok gitu, atau core dari papan blok. Nah kemudian di sini ya dalam pembuatan core-nya ini itu bisa menggunakan perekat dan juga menggunakan pita baja atau kawat yang tanpa perekat. Kalau pita baja atau kawat kalian sudah tahu lah
paling kita hanya ikat aja. Tapi kalau perekat itu kita bisa menentukan dari sisi kita mau menggunakan untuk interior atau eksterior. Nah, perekat sintetis itu biasa digunakan dan sudah ada klasifikasinya. Ada yang bisa bantu Ibu, perekat sintetis itu apa saja macamnya? Iya, urea formaldehida. Itu salah satu contoh. Itu untuk penggunaan interior. Kalau fenol formaldehida itu untuk penggunaan eksterior. Nah, itu bisa saja kita gunakan. Nah, ini adalah contoh untuk pembuatan strip. Jadi ditempel-tempel aja jadi satu, kemudian baru dilapisi dengan veneer untuk bagian face dan backnya. Nah, setelah itu barulah kita kalau sudah selesai semuanya baru disusun-susun, kemudian baru direkatkan dan ditekan. Nah, pengempaannya ini ya, pengempaan panas itu tergantung dari berat jenis. Kalau misalnya berat jenisnya rendah itu sekitar 7 sampai 10 kg per cm persegi. Kemudian kalau misalnya dia sedang 10,5 sampai 14 kg per cm persegi, dan kalau misalnya tinggi itu 14 sampai 17,5 kg per cm persegi. Jadi semua ini tergantung dari berat jenis atau kerapatan daripada kayu itu sendiri. Ini adalah flowchart untuk proses produksi papan blok. Jadi nanti di sini pastinya kita akan harus mengeringkan dulu, pemotongan bilah, penyusutan core, pemberian perekat, kemudian pelapisan veneer, kemudian dikempa panas, di conditioning, di amplas, kemudian akhirnya jadilah produk akhir yang bisa kita temukan di pasaran begitu. Nah, kalau sudah menjadi seperti produk seperti ini, kita perlu apa? Kita perlu pengujian dulu supaya kita tahu apakah benar si produknya itu memang sudah bagus. Nah, ini kita bisa uji sesuai dengan standar. Nah, standar yang digunakan itu apa? Standar SNI dan juga Just Plywood. Itu boleh-boleh saja. Gitu. Jadi untuk standar SNI ini masih mengikuti dari JAS. Jadi dia memang masih sama-sama aja karena memang tadi papan blok itu merupakan turunan dari produk kayu lapis. Nah, di sini ada pola pemotongan sampel papan blok. Jadi tadi papan blok yang udah jadi nanti kita gambar dulu. Kemudian gambarnya ini seperti ini polanya. Jadi ada polanya tersendiri. Ini ada sesuai dengan standar. Ada pengujian-pengujian MOE, MOR, kerapatan, kadar air, delaminasi, pengembangan tebal, daya serap air, dan juga kekerasan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada rumus-rumus dari pengujian sifat fisik dan juga sifat mekanis. Pastinya kalian sudah paham terkait sifat fisik mekanis karena untuk pengujian sifat fisik mekanis ini sebenarnya sama aja yang pada umumnya yang kita sudah dapatkan di semester sebelumnya, semester 2 terkait sifat dasar begitu. Nah, kemudian Ibu akan lanjut ke perkembangan penelitian terkait produk papan blok dari bahan lignoselulosa lain. Tadi kan kita ngeliat itu contohnya kayu gitu. Nah, di sini kita akan lihat dari contoh batang kelapa sawit. Nah, penelitian ini ya kalau untuk yang kelapa sawit ataupun kayu sebenarnya sama-sama aja. Kita bisa memberi pretreatment dulu sebelum kita membuat menjadi papan blok. Ini contohnya treatmentnya dengan proses kompregnasi. Jadi kita masukkan perekat ke dalam batang kelapa sawit, kita rendam. Kemudian setelah direndam, kita proses densifikasi. Jadi ini proses impregnasi ini kita rendam aja sebenarnya batang kelapa sawitnya hanya di sini supaya bisa perekatnya itu masuk ke dalam si batang kelapa sawit lebih banyak. Nah, setelah itu baru di oven, setelah di oven baru ditekan, di densifikasi dan kempa panas. Kita bisa menggunakan alat kempa yang ada di lab. Nah, kalau sudah baru dilakukan pembuatan kor papan. Nah, ini contohnya pembuatan kor papan. Nah, di sini itu dibuat sambungan L dulu supaya lebih kuat. Karena kan kalau kayu ataupun batang kelapa sawit ini, itu kadang kan kalau limbah nggak semuanya tuh panjangnya sama. Biasanya ada yang lebih pendek atau lebih panjang. Nah, itu kita bisa akalkan supaya semuanya bisa digunakan. Karena kan kita mau memanfaatkan semua limbah. Nah, ini bisa saja kita bikin sambungan L seperti ini, kemudian direkatkan dengan perekat PVAC. Nah, setelah itu baru dilem, kemudian dikempa panas dengan tekanan 1 MPa selama 3 jam. Nah, setelah itu baru dilem di bagian sisi pinggir-pinggirnya.
dengan perekat MDI atau isosianat. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah contoh core dari batang kelapa sawit. Ini yang tanpa direndam, jadi memang pure dari batang kelapa sawit. Nah, kalau yang ini sudah diberi perlakuan. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada pembuatan vinir mangium ya, atau akasia mangium. Di sini pakai rotary cut, tebal vinirnya 2 mm. Kemudian baru dikering udarakan. Setelah dikering udarakan, dipotong dan juga di oven. Nah, setelah itu kalau sudah jadi, baru kita bisa buat papan bloknya. Dari vinir bag dulu, kemudian dikasih core-nya kita itu, kemudian baru dikasih yang fast. Nah, setelah itu baru dikempa. Kalau dalam penelitian ini itu ada yang 1 lapis untuk vinirnya, kemudian ada yang 3 lapis untuk vinirnya. Itu untuk dibandingkan sebenarnya kuat yang mana sih? Kalau kita bisa lihat sih dari sini seharusnya kuatnya yang 3 lapis gitu. Nah, kalau sudah jadi papan, nah itu kita perlu conditioning dulu sebelum kita uji. Jadi kalau misalnya semua ya dalam pengolahan biomaterial itu kita nggak boleh langsung setelah jadi atau setelah itu kita gunakan langsung. Itu tidak boleh. Kita harus berikan dia adaptasi dulu dengan lingkungan. Nah, itu selama berapa lama? 7 sampai 10 hari. Nah, setelah itu baru diuji dengan standar JAS tadi yang plywood ataupun SNI, dan juga bisa kita combine dengan JIS. Gitu. Nah, ini untuk penggunaan papan blok. Nah, penggunaan papan blok itu bisa untuk berbagai macam, bisa untuk bahan furniture, bahan bangunan, gerbong kereta api, bahan konstruksi atau cetakan beton. Itu bisa-bisa saja. Kemudian di pasaran Eropa, papan blok dipergunakan secara luas, terutama sebagai alat rumah tangga, alat kantor, alat pertukangan, bangunan rumah, dan pemakaian dalam industri. Jadi memang kita itu nggak bisa melihat hanya di daerah kita aja, sedangkan kita itu sumber dayanya itu besar. Nah, kita bisa manfaatkan dengan baik dan kita bisa kita kirim keluar untuk bisa mereka manfaatkan, karena mereka pastinya lebih senang dengan produk-produk kayu karena mereka 4 musim ya, jadinya itu lebih nyaman untuk kehidupan mereka dibandingkan kita yang di sini pastinya seringnya itu untuk yang logam. Baik, untuk kesimpulan, jadi papan blok merupakan produk komposit kayu berbahan inti strip kayu, memiliki stabilitas dimensi yang baik, banyak digunakan sebagai bahan furniture dan juga interior, dan kualitas papan blok dipengaruhi oleh jenis kayu, perekat, dan proses pengempaannya. Begitu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Tadi setelah Ibu memberikan materi ini, di mana materi ini tuh masih sambungan dari kayu lapis, Ibu bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan kayu lapis dan papan blok? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, jadi untuk perbedaan dari kayu lapis dan papan blok itu tuh terletak pada bagian core atau bagian intinya, Bu. Nah, kalau kayu lapis itu tuh bagian core-nya itu tuh dia tuh kan dari vinir juga, sehingga untuk kayu yang dihasilkan itu tuh lebih tipis dan untuk kekuatannya tuh dia merata ke segala arahnya, Bu. Nah, kalau untuk papan blok ini dia tuh bagian core-nya itu tuh menggunakan bilah kayu atau strip kayu, sehingga tuh papan yang dihasilkan tuh lebih tebal. Juga untuk kekuatannya itu tuh dia tuh memanjang sesuai bilah untuk kekuatannya itu tuh lebih baik memanjang sesuai bilah kayunya gitu, Bu. Oke. Terima kasih atas jawabannya Triana. Beri aplaus untuk Triana. Jadi tadi ya itu adalah inti dari materi ini. Seenggaknya kalian bisa sudah tahu ini dari pengertiannya, kemudian proses pembuatannya, dan segala macam hal yang memang mempengaruhi dari papan blok ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam materi ini. Nanti kalian bisa akses juga sendiri supaya bisa membaca lebih detail. Nah, sebelum Ibu tutup, nah kalian bisa mengerjakan kuis. Nah, ini bisa kalian scan dulu untuk kuisnya, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 10 menit. Oke, waktunya selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dengan materi yang Ibu sampaikan tadi kalian sudah memahami perbedaan antara kayu lapis dan papan blok, dan minggu depan kita akan lanjut ke produk komposit lainnya. Mungkin sekian, selamat siang.
Demikian pemaparan singkat mengenai penyampaian materi pada mata kuliah Teknologi Biomaterial yang saya ampuh. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.